Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana belajar intensif kelas yang arsitektur. Apa yang akan kita pelajari? Di sini teman-teman bisa melihat semua gambar yang terjadi ketika kita menggambar rumah, ya, atau arsitektur rumah, ya. Mulai dari daftar cover, ya, ini cover daripada DED. Jadi ketika nanti kita menggambar rumah, hasil akhirnya adalah berupa detail engineering design yang nanti dalam bentuk gambar tentunya. Pertama adalah cover seperti ini, kemudian daftar isi, kemudian denah, tampak, ya, tampak semua sisi, kemudian denah pondasi, kemudian denah, keramik, plafon dan sebagainya sampai potongan-potongan, kemudian detail daripada rangka atap, kemudian kusen, pondasi, semuanya kita informasikan. Dan ini adalah komplit semua gambar yang akan kita buat ketika kita membuat DED gambar rumah satu lantai. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ini teman-teman saya perlihatkan bagaimana hasil akhir, ya, hasil akhir daripada gambar rumah DED satu lantai itu setelah selesai saya buat dan kemudian saya rapikan seperti ini. Oke, kemudian saya akan menceritakan apa sih yang akan kita pelajari ketika nanti kita belajar intensif kelas arsitektur. Dimulai dari pertama adalah konsep desain, ya. Ketika kita membuat rumah, kita harus memahami konsep desain. Apa yang perlu dipahami dengan konsep desain? Hal yang paling sederhana adalah luas lahan, batas, posisi jalan, arah menghadap rumah, kemudian material atap, dinding, tinggi plafon, kebutuhan taman, layout posisi antar ruangan, semuanya harus kita perhitungkan, ya, dalam kita membuat desain daripada rumah. Kemudian metode dan cara penggambaran itu berbeda-beda. Artinya begini, bisa jadi ketika desain itu sudah kita sudah kita selesaikan dan kita sudah mempunyai gambaran sketch, ketika kita menggambar, cara orang menggambar itu mungkin beda-beda, ya. Tetapi yang membedakan adalah hasil akhir dan efisiensi dari manajemen penggambaran itu sendiri. Oke, nanti akan kita bahas juga ketika nanti belajar di sini, akan saya bahas bagaimana efisien dalam menggambar itu akan kita praktekkan. Kemudian plotting dan plotting sampai menjadi PDF, ya, untuk bisa disajikan di printout. Apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita akan menggambar rumah itu, ya? Beberapa hal. Plot style itu apa nanti akan kita bahas ketika nanti kita belajar bersama. Kemudian layer ini penting. Nah, ini saya tunjukkan, ya, ada layer, macam-macam layer, as bangunan, notasi, etiket, dinding, kolom, balok, ya. Semua layer itu harus kita munculkan. Nah, nanti manfaatnya apa nanti akan saya tunjukkan. Kemudian etiket, template, kemudian blok aksesoris. Oke, setelah itu kita akan melihat daftar gambar contoh pada rumah satu lantai yang sudah saya buat tadi. Ya, total ada berapa gambar? Ada 34 gambar yang harus kita buat. Ada 34 gambar, dan gambar ini tentu ada skalanya, ya. Kemudian nomor gambarnya ini harus kita buat berbeda-beda. Nomor gambar ini penting sebagai bagian daripada manajemen gambar, ya. Satu lembar mempunyai nomor gambar, ya. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke AutoCAD, ya, seperti ini. Ini adalah finalisasi gambar yang sudah saya buat. Oke, tentu ketika proses saya membuat seperti ini, gambar tidak tersusun rapi seperti ini. Oke, bagaimana prosesnya waktu saya membuat? Oke, seperti ini. Ini adalah prosesnya, ya. Bisa dikatakan berantakan. Oke, tapi berantakan ini saya mempunyai konsep bagaimana ketika kita menggambar itu tidak bisa, ya. Nanti akan saya sharing, ya. Ketika kita menggambar, kita tidak bisa runtun. Denah dulu, kembali ke sini, ya. Kita tidak bisa runtun dimulai dari ini tidak bisa. Bisa jadi pertama saya membuat denah, yang kedua saya membuat bersamaan, mulai dari potongan, mulai dari tampak, ya, mulai dari rangka atap, saya membuat bersamaan. Membuat bersamaan karena saling tersinkronisasi. Sehingga ketika teman-teman melihat di sini, ya, seperti saya membuat bentuk memanjang dan ada garis-garis patokan panduan. Nah, ini adalah bentuk sinkronisasi ketika saya membuat suatu gambar selain denah, ya, potongan, tampak, itu semuanya saling keterkaitan sehingga proses yang akan saya buat itu tidak satu persatu, bersamaan, karena saling tersinkronisasi dan itu sangat efisien. Memang ketika nanti mempraktekkan, kita harus mempunyai strategi dan kita harus paham dengan strategi itu. Nanti akan saya informasikan dan kita akan sharing mengenai ini. Oke. Kemudian kita akan melihat pada gambar yang berupa denah saja. Nah, mengapa di awal saya sampaikan pentingnya kita memanfaatkan layer? Oke, di sini teman-teman bisa melihat ketika saya mengetik as bangunan, layar as bangunan, maka yang muncul di sini adalah
objek as bangunan saja. Tidak ada notasi dimensi saja. Etiket, ini hanya etiket, pintu dan jendela, dinding, nah, kolom, balok, kusen, aksesoris, oke, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Jadi pemanfaatan daripada layer ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kita bisa mengedit dan mengelompokkan objek itu berdasarkan kategorinya. Oke, hal lain lagi. Oke, perlihatkan. Saya ingin mengetahui dinding saja, maka yang tampak hanya dinding saja. Oke. Saya kembalikan lagi. Saya ulangi lagi. Saya ingin mengetahui kusen. Nah, maka yang tampak kusen saja. Kusennya itu seperti apa sih semuanya? Nah, kita sortir berdasarkan layar kusen, maka yang nampak di sini hanya kusen saja. Oke, begitu ya. Oke, seperti itulah manajemen dari layar yang saya perlihatkan secara manfaat. Kemudian ketika dalam penggambaran, teman-teman melihat di sini ada furnitur ya, saya istilahkan begitu ya, ada bed, kemudian toilet, ada almari dan sebagainya. Ini sebagai gambaran visual ketika kita melihat kita paham di situ manfaatnya untuk ruang apa, dan penataannya ini bisa langsung kita sesuaikan. Saya ambil contoh toilet. Oh, penataannya di sini ada toilet, di sini ada shower, di sini ada keran, di sini ada floor drain ya. Kemudian taman, di sini ada keran, dan penataannya pun langsung bisa kita tata seperti ini. Nah, aksesoris ini tidak perlu kita buat ya, tidak perlu kita buat. Kita bisa menyiapkan secara pengelompokan dalam satu file, nanti tinggal kita ambil aksesoris mana yang kita butuhkan. Oke, nanti teman-teman akan saya berikan, ya aksesoris saya banyak, teman-teman akan saya berikan, tinggal dimanfaatkan saja. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah aksesoris yang saya miliki. Ya, tinggal diambil, ada mobil, orang, ya, furnitur lainnya, pohon dan sebagainya bisa dimanfaatkan untuk ditempatkan di gambar yang sedang kita buat. Oke, kemudian final daripada gambar gambar yang saya buat, saya rapikan seperti ini ya, saya rapikan seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa melihat di sini ada drawing A, B, 01 sampai di sini adalah satu file, ini di layout ya, satu file itu satu gambar, satu file satu gambar. Manfaatnya apa? Ini nanti strategi daripada manajemen penggambaran. Ketika kita plotting, ya kita ngeprint, nanti dan ketika kita sudah sajikan seperti ini, nanti hasilnya adalah ketika kita print dalam satu file itu sudah langsung berurutan 34 lembar, seperti sejumlah daftar isi daripada total DED ini. 34 lembar langsung terprint sekaligus. Bagaimana itu dilakukan? Nanti akan saya ajarkan. Oke. Sehingga ini kita tata di model, kita tata rapi seperti ini ya, tidak terpecah-pecah, dan dalam pengeprintan sudah kita pisahkan masing-masing gambar satu layout, satu gambar satu layout. Oke, mudah kok, nanti akan saya ajarkan. Agar peserta lebih paham dan bisa mengikuti apa yang saya lakukan dalam membuat gambar arsitektur rumah, ya, saya sudah membuat video tutorial bagaimana proses dan bagaimana membuat rumah itu dilakukan. Oke, dimulai dari persiapan, bagaimana membuat postel, ini video semua ya. Oke, akan saya buka, coba akan saya buka ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya videokan, nanti teman-teman akan saya berikan, sehingga teman-teman bisa mengikuti sebelum proses membuat rumah itu, ya, itu kita harus menyiapkan beberapa proses dulu. Plot style, ya, layer saya buka ya. Oke, ini layer. Oke, ini layer. Nanti teman-teman tinggal melihat dan mempraktekkan. Kemudian etiket, ya, kemudian template. Oke, sampai akhirnya kita mulai dari membuat denah. Ini kebetulan hanya satu dulu yang jadi, nanti akan saya lanjutkan. Kemudian kita lanjut untuk membuat denah. Nah, denah sih. Saya buka ya. Oke. Saya percepat. Nah, bagaimana proses membuat denah dari awal ya? Kita menyiapkan apa, kemudian kita menggambar apa, menggabungkan menjadi satu, sampai kemudian denah itu jadi. Oke, denah itu jadi. Ini saya videokan dan saya buat urutan langkahnya sangat runtun sekali dan mudah diikuti. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti sangat mudah diikuti dari proses yang saya lakukan. Selain itu, saya juga menyiapkan gambar komplit rumah satu lantai. Ini tipe lebih kecil ya. Nah, ini komplit semua dari sini. Ini tipe
36, 78. Lebih kecil ya dari yang tadi ya. Nah, ini komplit semua gambar ada di sini. Kemudian yang lain adalah gambar rumah 2 lantai. Nah, ini juga komplit semuanya dari sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian, pada gambar ini saya sajikan untuk melihat secara 3 dimensi. Jadi gambar rumah yang 1 lantai itu saya buat 3 dimensi seperti ini. Ini sudah saya capture tampak depan seperti ini. Kemudian, pada gambar lain, kalau untuk yang rumah 2 lantai, salah satu contoh 3 dimensinya adalah seperti ini. Ya, 3 dimensi di dalam AutoCAD untuk membuat rumah 2 lantai. Ya, ada 2 lantai ini. Kemudian yang lain, yaitu gambar 3 dimensi untuk masjid ya. Ini masjid yang memang saya buat di kompleks saya. Nah, bentuk 3 dimensi bangunan masjid kurang lebih di dalam AutoCAD bisa kita buat seperti ini. Kemudian yang lain adalah masjid juga, adalah seperti ini. Ini 2 lantai masjid yang kebetulan juga saya sendiri membuat. Salah satu contoh 3 dimensi AutoCAD menggunakan membuat bangunan masjid adalah seperti ini. Dan dalam belajarnya nanti, tentu teman-teman akan saya bimbing bagaimana merancang bangunan itu dimulai dari desain, dari 2D tentunya ya, kemudian nanti masuk ke gambar-gambar denah, gambar-gambar potongan, pemilihan material, ya, sampai kemudian gambar structure dan gambar arsitekturnya, sehingga nanti sampai mencapai 3D. Semuanya akan kita pelajari secara runtun, ya secara runtun, step by step, bertahap, beserta latihannya sudah saya siapkan. Jika ada kesulitan nanti tetap akan saya backup. Jadi tidak usah khawatir, selama saya bimbing akan saya backup hingga bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman berkenan belajar di sini dan akan saya bimbing hingga bisa. Terima kasih.